Oke, selamat pagi Bu Pauline dan Pak Anung. Pada hari ini saya akan membahas mengenai ketidakmeratan kualitas pendidikan antara Pulau Papua dengan pulau lain di Indonesia. Saya akan membahas masalah 2 sampai kesimpulan, sebab bab sisanya telah dibahas oleh teman saya, Kevas. Perkenalkan, nama saya Jeremy, saya dari kelas XA2 nomor 19. Salah satu masalah yang ditimbulkan dari ketidakmerataan kualitas pendidikan di Pulau Papua adalah masyarakat Papua yang merasa minder jika berkunjung ke pulau lain di Indonesia. Kasus ini bisa terjadi karena orang merasa masyarakat Papua itu menjadi lebih rendah. Contoh konkret dari kasus itu adalah terjadi fitnah terhadap mahasiswa Papua yang dituduh merusak bendera Indonesia di depan asrama mahasiswa Papua. Karena di Papua sendiri terdapat organisasi yang mengadvokasikan kemerdekaan Papua, yakni Organisasi Papua Merdeka. Meskipun organisasi tersebut hanya didukung oleh segelintir kecil masyarakat Papua, namun masyarakat Indonesia seolah-olah mengeneralisasikannya. Mereka menganggap bahwa masyarakat Papua itu umumnya tidak setia kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, seringkali ada anggapan bahwa orang Papua yang ingin berkunjung ke pulau-pulau lain di Indonesia umumnya hanya ingin merusak kedaulatan Indonesia, padahal mereka hanya ingin belajar dan meningkatkan taraf ilmu mereka. Hal tersebut merupakan masalah yang parah dan buruk, karena jelas-jelas hal tersebut melanggar semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun masyarakat Papua berbeda dari yang lain, namun itu bukan alasan bagi mereka untuk tidak diterima oleh penduduk setempat. Solusi dari permasalahan ini adalah perlunya sosialisasi kepada kedua belah pihak. Kedua belah pihak perlu menjelaskan mengenai diri mereka masing-masing. Mengapa masyarakat Papua ingin datang ke pulau-pulau lain dan mengapa penduduk setempat harus menerimanya. Bagi masyarakat setempat, perlu diadakan sosialisasi mengenai maksud dan tujuan kedatangan warga dari Papua. Mayoritas dari mereka untuk belajar, sedangkan bagi masyarakat Papua yang ingin berkunjung atau singgah ke pulau-pulau lain, mereka harus mengerti budaya setempat, adat setempat. Mereka tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat setempat. Masalah ketiga yang ditimbulkan akibat permasalahan ini adalah kurangnya pembangunan di daerah Papua. Hal tersebut dikarenakan proyek pembangunan di Papua yang seringkali menggunakan tenaga kerja dan aparatur sipil yang tidak dikirim dari daerah lain. Akibatnya, putra Papua sendiri jarang sekali berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan yang diadakan oleh pemerintah di Papua, sehingga masyarakat Papua cenderung tidak mau kooperatif dalam proyek pembangunannya. Hal ini masuk akal, karena dari masyarakat Papua sendiri hanya sedikit yang berpartisipasi dalam proses pembangunan di Papua. Akhirnya pemerintah pusat tidak mengerti apa yang jadi kebutuhan dasar dari masyarakat Papua dan hanya terus membangun, membangun, dan membangun tanpa memahami kondisi masyarakat Papua di sana. Contoh konkret dalam kasus ini adalah Gubernur Papua yang menjabat pada tahun 1970-an merupakan gubernur yang dikirim dari Jawa dan merupakan etnis Jawa. Hal ini membuat masyarakat Papua merasa minder karena tidak ada putra Papua yang menjabat di daerah mereka sendiri. Orang Papua tidak bisa menguasai daerah mereka sendiri. Akibatnya hal tersebut menimbulkan banyak penolakan dan pertentangan dari masyarakat Papua sendiri yang merasa bahwa gubernur dari Jawa tersebut tidak memahami adat istiadat dan budaya setempat. Solusinya adalah kerjasama antara masyarakat asli Papua dengan masyarakat pendatang. Sebagai bagian dari program pemerintah, pemerintah mengirimkan sejumlah transmigran dari daerah Jawa, Sumatera ke Papua. Meskipun program transmigrasi tersebut baik, tapi terkadang mereka bisa menimbulkan konflik antara masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan adanya kerjasama dan pemahaman antara masyarakat asli Papua dengan masyarakat pendatang. Dengan kerjasama tersebut, maka masyarakat pendatang dapat dengan lebih mudah memahami kebudayaan di Papua, dan masyarakat Papua sendiri mampu menimba ilmu dari para pendatang tersebut. Selain itu, diperlukan juga proses timbal balik dari masyarakat Papua itu sendiri. Masyarakat Papua dan pemerintah daerah Papua harus mampu mengirim orang Papua yang berbakat agar mereka mampu diberikan kesempatan belajar di luar negeri. Dan setelah itu, mereka dikembalikan kembali ke Indonesia setelah belajar selesai untuk meningkatkan proses pembangunan di Papua. Nah, kesimpulannya adalah ketidakmerataan kualitas pendidikan ini merupakan hasil dari ketertinggalan Papua dalam bidang pendidikan dengan daerah lain, sehingga membuat masyarakatnya menjadi kurang kompeten, minder, dan tidak kooperatif dalam bidang pembangunan. Kekurangan-kekurangan semacam ini dapat diatasi dengan pengembangan pendidikan politik dan administrasi,
sosialisasi antar masyarakat dan masyarakat Papua yang dikirimkan ke luar negeri. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menyaksikan presentasi saya. Sekian dan terima kasih.